Tes. Ya. Gotit. Lanjut aja katanya. Hah? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jem. Izin ya. Biar sempurna dulu. Nanti kalau masalah matematika cek aja di Google energi sama ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau saya mau hitung kehadiran kalian, tapi hitungan ketiga kalian luar biasa gitu ya. Siapa yang hitungan ketiga, kelipatan 3, jawabnya luar biasa. Jangan 3. Kan misalnya 1, 2, Luar biasa. lanjut 4, jangan 3. 4, 5, 6, 6-nya luar biasa ya. Bisa dicoba? Bisa. Saya mau hitung kehadiran kita 12 orang. Berarti terakhir ditutup dengan luar biasa 4 kali ya kan? Saya mau lihat semangatnya. Dihitung dari sini coba. 2. Luar biasa. 5. Luar biasa. 7. Luar biasa. 10. Luar biasa. Iya, konsentrasi. Good. Halo. Ternyata sudah konsentrasi, sudah tahu urutannya. Ada karena habis luar biasa hitung 3 lagi dia. Karena nggak ada 3 tadi kan. Tapi ini kalian luar biasa. Kalian ingat urutan. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut ajaran agama kepercayaannya masing-masing. Siapa yang mau pimpin? Alwan, silakan. Alwan. Pelajaran kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Good, bagus. Sebelum kita mulai, ada yang badannya kurang sehat? Alhamdulillah sehat semua, Sir. Sehat semua ya. Kemarin kita sudah belajar sampai di mana? Tentang pembahasan dari estimasi. Apa yang kalian temukan di pertemuan berikutnya? Masih ingat nggak? Pengaruh suhu itu bagaimana? Semakin tinggi suhu panas semakin Jadi gas itu bisa bergerak semakin cepat ketika suhunya kalian naik. Sama kayak kalian, kalau dipanasi terus bergerak nggak kalian? Makin cepat nggak? Panas. Misalnya dia apa dipanas-panasin, misalnya tentang apa? Main pertandingan sepak bola ya kan, kelas A lawan kelas B. Dipanas-panasi kelas A. Semangat nggak mainnya? semangat, Sir. Nah, itu dia. Jadi bisa jadi Indonesia kemarin kalah kurang dipanas-panasin ya kan? Lawan Vietnam, kurang dipanas-panasin. Ya. Tapi intinya sesuatu yang dipanasin pasti dia akan bergerak. Termasuk logam juga kalau dipanasin partikelnya mengembang. Bergerak dia. Ya kan, memuai. Semua rata-rata di bumi ini kalau dipanasin bergerak. Nah, sekarang kita mau lanjut kemana? Di kegiatan kita bagian energi ya. Belum kita selesaikan ya. Lalu nanti ada kelompok yang belum maju kan? Kemarin belum maju. Nanti kita akan kasih waktu untuk kelompok 1 dan 2 presentasi. Kelompok 3 dan 4 kalau mau presentasi lagi silahkan, mana tahu menemukan temuan baru saat melakukan riset di kegiatan kali ini. Perlu saya jelaskan lagi penggunaan medianya? Ya, perlu?
Ini sudah terjawab sebagian bahwa suhu ternyata. Nanti kita lihat lagi temuan kalian berikutnya. Oke. Sudah berkelompok ya? Ya, sudah berkelompok. Ini sudah dibuka, silakan dibuka. Bagian energi. Silakan buka medianya. Ya, silakan dibuka media pad-nya untuk melanjutkan. LKPD-nya sudah dibagi kan? Masih ada ya? Masih dibawa ya? Oke, silakan dilanjutkan. Buat tabel yang baru pun nggak apa-apa. Ya, masih penasaran sama yang pertemuan sebelumnya? Masih mau di-reset? Silahkan. Atau mau rubah data, kalau kemarin 100 molekul, ini mau saya rubah Pak jadi 200, silahkan. Oke, ada pertanyaan terkait media? Tidak? Jelas? Oke, silahkan bekerja. Ya, mulai dari sekarang, saya rasa penggunaan medianya sudah gampang, sudah sering kita gunakan. Ya, ini nanti tabelnya, silahkan dilengkapi. Kalau ada pertanyaan silakan. Sir. Pakai tripod aja. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Nak. Ya, kenapa? Jangan, nggak usah. Yang udah agak tinggi aja lah, ya. Silakan variasikan gas-gasnya mau berapa banyak, silakan terserah kalian. Mana Pak bentar dulu. Ini serba rata kan, misalkan tadi kan udah kami masukkan ke Indonesia 200 molekul gas berat kasar. TV 200 tuh 2 3 4 dasar barat tuh suhunya tetap 300 kan Sir. Apa yang terjadi pada tekanan akibat pergerakan gas? Berarti kami menengok tekanannya nih Sir. Iya. Catat. Catat nilainya apa Pak? Hah? Nilainya Pak. Nilai catat. Thank you Sir. Ini juga. Kemarin saya buat sama anak penjual kayak gini. Senang mereka ternyata. Mereka pengen kayak gini juga. Katanya lebih paham ya. Lebih tahu gasnya ya kan. Tadi kan 300.
Ada pertanyaan? Ya, kenapa energi kinetiknya? Jumlah ya. Ya, Dari jumlahnya yang hitung dari mana sih? grafik batangnya. Dari batangnya. Yang ini yang rendah-rendah ini nggak usah. Dari sini apa? Iya, di sini. Kalau misalnya itu nanti sebutkan nanti berapa yang sama gitu saja. Apa betul? Nah, nanti atau gini, yang udah panjang-panjang ini dihitung kasih poin 2. Gini aja nak, untuk energi ini kan kemarin kita belum detail kali ya untuk energi, karena memang kemarin kita fokusnya ke kelajuannya. Ini energi. Kalau grafik batangnya udah tinggi-tinggi kali, kasih poin 2 atau 3. Paham? Biar ada membedakan sama yang pendek. Kasih poin aja untuk gambaran energi yang muncul ya. Nggak apa-apa karena memang nggak ada angkanya. Paham? Rivaldi? Jadi boleh kalian misalnya yang satu panjang kali gitu kan, itu 3. Yang panjang-panjang di tengah-tengah 2. Baru yang pendek-pendek 1. Ngerti Alwan? Untuk mempermudah saja. Di geografi ada sebenarnya ini kan? Gas. Di bawah tanah kan? Gerakan gas kan? Coba kita bikin itu ini dia sudah mau mereka nama di pemasak ya. Atau itu copot aja nggak usah pakai yang depan siswa ya. Nggak penting kali. Itu aja selipatnya. Capek tangan. Yang kemarin datanya mau diperbaiki dulu nggak apa-apa, ulangi lagi ya. Ketika tidak ada kebocoran gas. Kalau misalnya tidak ada kebocoran gas dalam ruang tertutup, apa yang terjadi? Ya kan yang terjadi. Tidak ada kebocoran. Jika ada kebocoran. Ya, pertanyaan terakhir itu ya, Nak. Oh, pertanyaan terakhir dirubah ya. Jika ada kebocoran maksudnya. Yang ini. Karena buat yang tidak ada ya. Buat iya, buat tambahlah satu lagi ya. Jika ada kebocoran yang pertanyaan terakhir. Iya, jika ada kebocoran apa yang terjadi? Tidaknya coret aja. Ketika ininya. Coret. Keluarlah berarti gasnya. Cari Enggak lah, gasnya tidak keluar ya. Iya, kebocoran nggak terlalu tertutup. Biasanya cuma pada dalam Ini terakhir bab ini. Begitu ini selesai, berarti kalian udah dianggap selesai bab ini. Kita evaluasi nanti ya. Itu kalau udah ada komputer yang banyak itu datang, itu disebut kayak gini mana anak yang belajar ke depan. Di lab fisika ada 6. September di sini kita minta MBL. Oh, dapat kesimpulan. Kalau volumenya apa? Kalau bisa kalian menemukan sesuatu yang berbeda dari kelompok lain, itu nanti kalian tanyakan. Ya.
Makanya agak diintip-intip punya yang lain. Mereka dapat apa ya? Ah. Mana Rul? Mister lagi searching Ada. kebocoran itu apa yang kalian bisa. Oh. Ada tertutup. Jadi kalian kalau ada gas bocor masih panik nggak? Sekarang enggak lagi Sir. Masih panik. Mungkin ini Sir, ini juga masuk di dalam Sir. Nah, harusnya udah belajar ini nggak panik lagi. Sir, jadi kalau gas yang di bawah tanah itu bocor gimana Sir? Ya harus diganti lah. Jika pipa gas-gasnya itu bocor Sir, Harus diganti. Dicari, ditempel. Makanya masuk ITB jurusan pertambangan gas. Kalau hari Jumat datang ngantuknya baru kita minta 6 di sini standby. jadi kita bisa nengok langsung Sir. Bertanya. Mau bisa dipraktikin langsung. Betul. Oh ada geografi kan? Ini gratis jadi itu bisa dipraktikan. Kita belajar ulang lagi dari awal. Sebenarnya dari sini kalian bisa mengembangkan sendiri kan? Bisa mengembangkan sendiri apa yang pengen kalian ketahui kan? Dicoba-coba. Ya kan Gege? Dan olimpiadanya bidang apa? Ada di situ sebenarnya. PHET biologi. Apa misalnya pernapasan? PHET pernapasan. Itu Pak. 1, 2, 3, 4. Mengenai LKPD kalau cari LKPD. Jadi kan tahu media itu cara gunakannya gimana, apa yang dicari. Jadi semua pelajaran bisa kalian mengerti. Hah? Yang menentukan gasnya itu beda itu apa ya Sir? Yang menentukan gas Berbeda jenis. Masanya apa ya Sir? mol. Mol. Kan gas ada di tabel periodik kan? Ada berapa jenis gas di tabel periodik? Mana anak kimia? Banyak kan? Nah ini kita hanya sampel gas. Kita nggak tahu ini gas apa sebenarnya. Tapi gas itu pasti secara umum ada gas ringan, ada gas berat. Ada gas monoatomik, ada gas diatomik. Contohnya monoatomik apa? O. O aja. Tapi kalau dia jadi diatomik, O2. CO2. Mana yang monoatomik kira-kira apa? Hidrogen lah ya kan? Hidrogen. Itu yang ringan itu. Hidrogen paling ringan. Makanya dia gampang naik ke atas. Ini yang untuk bahan Itu nanti lebih detailnya ke termokimia. Orang kimia harusnya bahas sampai ke jenis-jenis atomnya, jenis-jenis gasnya. Apa saja? Ada jenis argon, karbon dioksida, apa lagi nak? Oksigen. Ya, di dalam tubuh kita ini ada gas juga bergerak seperti itu.
Hitung dia berapa yang tinggi-tinggi atau Iya, yang paling tinggi ambil aja nilainya 2. Kalau tinggi kali baru 3. Nah, yang kecil ini tetap dihitung satu. Satu. Bambang. Kamu sesat kalau kamu kayak gini. Biasanya udah nggak masuk lagi. Jadi silakan kalau ada yang penasaran mau nyari-nyari data lain selagi masih bisa kalian pegang medianya, silakan diobrak-abrik aja, dicoba-coba. Apalagi terkait bidang yang kalian minati, olimpiadenya ya kan, ada hubungan ke situ, coba disambil. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 11. 13. Sir. Ah, Ini tuh tapi satu kan sir yang ini. yang kecil kali Yang itu. ini. yang kecil kali nggak usah. Yang ini enggak sir. Ah, itu 1. Udah orang ini. Iya kan sir. Ya, itu 1 lah, bisa lah. Berarti dia 6, 8, 9, 10, 11. Wah, penuh ya kan? Kalau penuh kayak mana itu? Apa yang terjadi kalau suhunya dinaikkan? Meledak. Bocor. Tekan nilai. Wah. Nanti buat persamaan energi kinetik gasnya ya. EK gas. Apa? Pokoknya di sini pasti konstan. Oh, 3/2. Nah. Ingat ya, di gas ideal suhu dirubah ke Kelvin. Jadi kalau kalian lihat soal nanti Celsius, dalam menyelesaikan soalnya harus dirubah ke, kalau enggak nanti nggak dapat jawabannya. Terus juga. Wah, itu apa? Bidang apa? Kimia. Ada. Ada tentang apa? Semua sih. Bahasa. Universitas Colorado saya. Nah, nanti gini, coba kalian itu tentang apa tadi? Coba kimianya tentang apa? Tentang bahasa. Cari di Google LKPD tentang bahasa. LKPD PHET. LKPD PHET. Sampai PHET. Apa tadi? Asam bahasa. Itu kalian olimpiade kayak gitu kan. Ada kan PDF download. Itulah pedoman kalian untuk mempelajari itu. Jadi sekedar coba-coba. Jadi kan masih gratis, nggak tahu kapan nanti berbayar. Download, kalian lihat, hubungkan data yang mau kalian pelajari. Biasanya itu berhubungan sama materi olimpiade yang mau kalian pahami. Jadi lebih dalam pemahaman kalian. Jadi tahu kita konsepnya gimana. Jadi nggak ngambang-ngambang lagi. Ada kan? Ya udah, sesuaikan apa yang diperintahkan dia, gunakan media itu seperti yang diperintahkannya. Pasti banyak pertanyaan kalian tentang olimpiade kalian kan? Nah, di sini udah tersedia sebenarnya.
Nanti di kelas kita lanjut ke bab berikutnya ya. Oke. Jangan 2, 4, tambah 3, 7, tambah 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sedang dulu ya. Iya, akan pergi ke juga. Tiga, 9 tambah 1, 2, 3, 4 kali 9. 3. 3 kali 9 9. tambah 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini kan 3 kali 2. Kali 3, 6, 2, 16. Iya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Iya, ada sih kayak gini. Terus sama 2 juga kali. Saya belum kerja sama apa ini. Kiki Olimpiade apa? Olimpiade apa? Ada di situ. Nanti saya ajari cara kalian menggunakan itu ya, secara umum. Gunanya apa sih? PT sir. Biologi. Iya. Nanti lagi buka ya. Berarti enak kan sir pakai aplikasi ini sir. Matematika nggak pakai ini? X dan Y mungkin nggak bisa sir. Kemarin Pak Topik pakai itu. Enggak, maksudnya Pak Topik kemarin pakai. Enggak sir. Berarti X dan Y bisa juga ya sir. Berarti kayak ini kan siapa ini jadi memulai sama si Farhan. Ini kan buat aplikasi. Ya. Titik jenuhnya yang wadah ini 100 tujuan ATM. Berarti sama atau berbeda beda setiap wadah itu sampai dia sabuni pipa Beda. Tergantung ketahanan adiabatisnya. Adiabatis itu tempat dindingnya. Adiabatis itu membatasi hubungan dalam dengan luar. Adiabatis. Kalau dia biasanya yang tabung gas itu yang bagus. Atau pipa di dalam tanah itu yang lebih tebal lagi. Harus dipertimbangkan ketahanan wadahnya. Kalau plastik sih lebih tinggi plastik. Plastik. Nah, itu yang bahaya. Oh, berarti kalau bahaya. Ya, bahaya. Makanya kalau ada perlengkapan kompor kita masih ada plastik-plastik, coba ganti, bahaya. Nah, tapi saya rasa udah nggak ada lagi, nak. Nah, itu sering di luar serangnya kan bisa. Karena itu orang serangnya bisa. Iya. Cuman kayak
Nah, itu kan untuk hanya mengunci nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ganti besi. Ya. Bayangkan gas kita itu dialiri dari bawah laut dari negara Indonesia ke Singapura loh, diekspor pakai pipa. Itu kalau kita pakai pipanya asal-asalan, bocor kemana lah gas itu? Sayang kali kan? Jadi ada lagi tekniknya membuat pipa di bawah laut untuk mengalirkan gas ekspor dijual ke Singapura. Singapura itu sangat mengandalkan gas dari Indonesia. Kalau kita nggak kirim, orang itu bisa jadi nggak bisa masak, nggak bisa yang lain-lain. Makanya kita jangan mau dianggap kecil sama negara lain, karena kekayaan alam kita besar. Tapi kita nggak punya ilmunya, maka kita iya. Makanya setelah ini kalian lahirlah jadi orang-orang yang ahli di bidang tertentu. Jangan mau dibodoh-bodohin lagi ya kan? Iya. Kalau bisa nanti gasnya kalian jual lebih mahal lagi, karena mungkin ada temuan baru yang kita buat, ya kan? Jadi kalau misalkan gasnya bocor nggak bisa di bawah laut. Iya. Berarti masyarakat yang laut itu sering mati. Enggak lah, gas itu kan hanya sekedar ini. Tapi memang bisa ada gas yang beracun, ya kan? Gas yang berbahaya kalau dihirup manusia. Iya. Gas baygon yang untuk bunuh nyamuk itu bahaya karena udah dicampur sama zat-zat lain untuk mematikan nyamuk tadi. Kalau sering kita hirup, ya kita juga bahaya. Makanya orang kok nyamper itu pakai masker. Tapi nanti mana tahu kalian membuat baygon yang dihirup manusia pun aman, nyamuk aja yang mati. Nah, itu lebih bagus. Bahannya banyak ya, bisa juga itu. Ya. Atau gas-gas yang di jalanan itu banyak yang berbahaya. Emisi gas yang dibuang kendaraan itu berbahaya. Ya. Jadi banyak yang berbahaya gas-gas ini. Kalau kita nggak tahu ilmunya. Tapi pelajaran kita hari ini cuman mau mengingatkan kalian jangan terlalu khawatir kalau bermain dengan gas. Ya, kalau udah tahu teorinya nggak usah takut kali. Iya, jangan nanti kan ada yang kawan dan bawa gue ulang tahun konser sama bahan. Hari itu waktu kerjaan yang terbakar. Terbakar? Kok bisa? Gasnya kan ada di dalam helium, sir. Oh gitu. Udah dapat ide untuk berkembang belajar sendiri mandiri nanti ke depannya? Udah ya? Udah dapat gambaran ya? Ini misalnya karena tadi ini nggak bapak anggap bisa ya kan? Karena tadi yang biologi. Oh, perhatian biologi. Contoh sedikit. Apa? Pernapasan. Tentang apa? Nah, coba untuk pendamping pembelajaran ini biar kalian tahu diapakan. Klik di Google. LKPD, PHET, neuron, sudah kan? Itu cara belajar mandiri yang benar. Nah, download. Ini download mana? Iya ini download. Nah inilah pedoman kalian untuk mempelajari media itu. Apa yang harus kalian cari? Jadi olimpiade nanti kalian nggak ada guru bisa sendiri mendalami konsep kalian ya. Di siapa? Si Rizky. Enova ada? Ada kan? Enggak ada. Kayaknya ada lah, coba ngecek. Kayak gitu banyak. Jadi nggak hanya di gambaran Muki biologi itu, tapi kok tahu oke itu dalamnya. Buka dulu LKPD-nya tadi. Itu ada download tadi, udah download ya? Disuruh ngapain? Tengok ke bawah, LKPD biasa di bawah deh, dilampirkan. Lampiran deh biasanya, paling belakang geseran.
masih. Salah, coba neuron. Atau kalau gambar emang gambar nggak apa-apa. Itu bukan. Bahasa Inggris. Wah gitu, cari aja, pasti ketemu tuh, ya. Jadi untuk pendamping media tadi. Maksud saya kalau ke depan bisa belajar sendiri. Kalian tahu gas tabung gas kita itu cepat habis kenapa? Bukan. Karena kalau letak di bawah, kan dinginin lantai, dia menurun beku. Jadi kalau kalian nanti mengalami gas habis, jangan langsung bilang kosong. Coba kalian ambil air panas, masukkan tabung gasnya. Tunggu 2-3 menit, pasti hidup lagi. Kenapa? Karena gas tadi membeku lambat ya. Ya hebat, itu masih ada sekilo lagi loh. Sekilo lagi. Kadang itu yang kita udah bilang habis, kita beli lagi gas baru. Saya di rumah enggak. Itu Sir, mau isi ulang dipanaskan orang itu dulu baru nanti diisinya kan Sir. Iya, kita cuma ngisi sedikit aja. Enggak. Ya kan menurut yang dibilang ini cerita loh, Iya, ini pun. itu gas itu membeku. Kalau kalian letak di lantai, nggak ada alas. Akhirnya kalian bilang gasnya habis. Padahal enggak, gerakannya melambat di bawah, belum diapa-apain. Goncang-goncang lah, pasti masih. Atau kalau mau cepat dipanasin, kasih air panas. Ya minimal hemat-hemat 1 kilo kan, alhamdulillah. Ya kan? Nah, kalian kan sering kehabisan gas. Itu sebenarnya belum habis. Coba suhunya rendahkan. Itu gas itu diam, geraknya lambat di bawah. Karena kan kenapa? Karena dia membeku di bawah, karena simpan di lantai, dingin ya. Dia kena hanya berapa Celcius saja dia dingin, beku. Namanya LPG, apa LPG? Liquid gas, ya kan, petroleum gas. Dikasih di lantai dia membeku. Kalian bilang habis, padahal masih ada sekilo lagi dia. Panas, ambil air panas atau air hangat, rendamkan, pasti bisa lagi. Karena dia memuai lagi, bergerak lagi. Iya betul. Baru dibilang oh, pintar ya semenjak belajar fisika di CTF. Oh, bisa menghemat mama, ya kan? Apa? Yang biasanya airnya juga butuh modalnya juga. Minimal nggak usah air apa aja nggak apa-apa, air yang ada. Kan yang penting perubahan suhunya aja. Misalnya kan biasa 3 kilo kan biasanya 3 kilo aja. Berarti misalnya pakai 3 kilo. Kadang yang kita beli 3 kilo itu kita pakai cuma 2 kiloan, kan sayang. Kalau cuma seminggu aja, seminggu 5 hari. Padahal masih ada di luar. Jadi jangan buru-buru bilang gasnya habis. Kalau juga saya suka kali ini. Makanya nyimpan gas itu jangan langsung ke lantai. Pakai alat dulu. Alat yang hangat. Jadi dia nggak membeli. Ini ada kalau ada bocor. Tadi kan bunyi dia kan, dia kan melakukan tumbuh-tumbukan. Ya bunyi. Sesuatu yang tumbuh bunyi kan. Dan itu kan Ya, ditaruh ke bawah. Kayak dibalikkan. Iya, Ya sama aja, cuman kan berat ngangkat-ngangkat. Cukup dipanasin aja kan dia bergerak ke atas. Tadi teori udah kita bahas kan. Panasi di bawah, partikel gasnya naik ke atas. Ya jangan mau dibodoh-bodohin lah ya kan, agak berilmu sedikit, berhemat ya kan. kok bocor-bocor itu baru taruhkan ke bawah serdi, tak pakai kiri ser pakai kain. Enggak kok, sampai kami pakai kain baru ditaruh bawah. Dia itu kepalanya itu ditaruhkan ke bawah dibalikkan. Bukan bocor, kurang rapat aja ikatannya. Baunya pun nggak enak kali ser. Makanya beli yang bagus kalian, logam. Gas itu kan bau kan? Iya ser, bau kali tuh ser. Ya kan? Bocor. Iya. Tapi enak dimakan kan? Berarti kalau dihirup juga enak. Kalian bikin selera durian saya jadinya. Nggak bisa lah ini.
Itu rupanya di sini kalah. Tapi tuh ini dataran tinggi ada di situ. Oh. Tapi belum musim kayaknya durian. Udah siap kita, boleh kita presentasi. Baru tahu ya, gas itu membeku di lantai ya. Kalian nanti bisa terapkan ya, coba yang saya bilang ini, benar nggak? Karena saya teringat ini ya, percobaan kelompok 3 kok lambat gerakan gasnya tadi mana? Udah ditutup. Nah itu apa, tentang apa? Tentang itu kalau kita main speaker gimana cara makainya? Makanya harus ada LKPD-nya. Oke, saya rasa sudah selesai. Sudah. Kita akan berdiskusi. Kita akan mempersilakan perwakilan semua kelompoknya aja lah, perwakilan. Semua kelompok maju ke depan sesuai kesepakatan di pertemuan sebelumnya. Kelompok 1 dulu ya. 1 dulu menyajikan data. Boleh dari yang pertama ya. Yang tentang kelajuan, silakan. Tentang ini gerakan yang pertama, kegiatan yang 1. Ayo silakan, santai aja, nggak usah buru-buru bacanya, biar dipahami teman-temannya. Kelompok lain silakan dengarkan apa yang disampaikan kelompok 1. Saya juga mendengarkan. Ulang. Yang kompak. Natural aja, natural. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai gas ideal yang sebelumnya minggu depan sudah kita pelajari dan semalam juga sudah kita pelajari. Kami di sini hanya menyambungkan dan melengkapi hasil kerja kami. Di sini simulasi pertama yaitu kita disuruh untuk membuat dengan tekanan yang berbeda dengan satu partikel gas. Bagaimana ketika tekanan tinggi, partikel gas akan bergerak secara acak, tapi dia lurus. Ketika tekanan rendah dia juga akan bergerak sama juga, tetapi dia di situ lebih lambat tekanan rendah. Semua jangan saya aja. Mereka paham juga. Saya peserta juga nih, ya kan? Di volume besar, yang di bagian volume. Ketika gas, kami di sini memakai gas berat. Ketika di volume besar, gas di situ juga bergerak secara acak di suatu partikel gas. Tetapi di situ ketika dimasukkan ke volume besar, gasnya di situ memantunya lumayan lama besar karena dia di antara intinya itu dia lumayan jauh besar. Ada spidol kalau mau dilukiskan boleh. Akan dilukiskan di bawah bagaimana bentuknya. Oke, karena di sini akan menggambarkan satu balok saja. Ketika di tekanan tinggi, volume suatu partikel akan bergerak secara acak seperti ini. Tetapi dia tidak lurus, tapi dia tidak beraturan. Misalnya dia di sini pertama kan berpergian di sini. Tapi dia tidak bakal ke sini karena dia merah di sini. Begitu juga di tekanan rendah, hanya saja jalan itu agak terlambat. Ketika di tekanan tinggi dia lumayan kencang, ketika di tekanan rendah dia jalannya lumayan kecil.
di volume besar, begitu juga dia akan lama menyentuh pada ini permukaan laser. Lebih lama ya? Laser menyentuh permukaan laser. Di suhu besar, ketika di suhu besar suatu partikel ditaruh satu partikel gas, maka posisinya itu bergeraknya itu maka lebih cepat, Sir. Lebih cepat bergerak laser. Tetapi ketika suhunya kecil, dia itu bakal bergeraknya itu sangat lama, Sir. Dari sini tuh lama dan lama. Karena dia di situ akan mengendap seperti memukul, makanya dia jalannya lama seperti yang sudah dijelaskan Sir tadi. Ketika dia ditaruh di dalam suatu yang dingin, maka dia jalannya akan lama. Oke, lanjut ke KPD 2. Di sini kita akan menggunakan yaitu PET, aplikasi PET yang sebelumnya sudah dikasih tahu. Pertanyaan 1. Apa yang terjadi pada sekumpulan partikel gas tersebut ketika dimasukkan? Jika dimasukkan sekumpulan partikel gas tersebut akan bergerak bebas dan memantul ke segala arah dalam wadah dan akan mengalami pertumbukan ketika itu dimasukkan sekumpulan gas. Tetapi jika dimasukkan hanya satu partikel gas, maka dia tidak akan bertumbukan, dia hanya bertumbukan kepada permukaan wadah dan dia jalannya pertumbukannya itu kecepatannya itu tidak konstan ya jika dia bertumbukan. Nomor 2, bagaimanakah pergerakan partikel tersebut jika dia acak, jika itu lebih dari satu partikel gas. Tetapi jika dia hanya satu partikel gas, dia akan bergerak secara lurus dan konstan. Nomor 3, apakah kecepatan partikel konstan? Iya, jika satu partikel gas di dalam wadah. Tetapi jika lebih, dia tidak akan kecepatannya tidak akan konstan. Kenapa? Karena dia bakalan mengalami tumbukan. Karena tumbukan itu maka kecepatannya tidak bakalan konstan. Nomor 4, jika tidak, apakah yang menyebabkan perubahan kecepatan? Yang merupakan kecepatan adalah tumbukan itu, Sir. Yang nomor 5, apakah mereka selalu bergerak pada arah yang sama? Tidak, maupun itu partikel satu partikel dalam wadah ataupun sekumpulan partikel dalam wadah. Yang terakhir di LKPD 1, jika tidak ada, apa yang menyebabkan arahnya berubah? Yang menyebabkan arahnya berubah itu karena tumbukan juga, Sir, dan pemantulan pada wadah tersebut. Jadi dia yang disebabkan oleh dua itu. Maka yang akan disambungkan oleh rival di LKPD kedua. Jadi di LKPD 2 ini pertanyaannya, gunakan peraturan di sebelah kanan layar pada aplikasi PET dan masukkan 100 molekul jenis berat ke dalam wadah mulai rendah tekanan stabil. Jadi di sini kami memakai suhunya 300 Kelvin dan kecepatan yang kami peroleh yaitu 488 meter per sekon. Itu yang mendekati rata-ratanya. Sedangkan pas saat kami men-settingnya ulang menjadi molekul jenis ringan, yaitu 100 partikel gasnya, kami memakai suhu yang sama 300 Kelvin dan kecepatan rata-rata yang mendekati yang kami peroleh itu 1209 meter per sekon. Oke, selanjutnya kami tabel ini yang sudah kami peroleh, kami menemukan 15 data pada molekul berat. Di mana? Oke, di sini di mana yang akan kami bacakan sampai 5 saja mungkin karena waktu ataupun keadaannya tidak mencukupi karena di sini ada 15 data per molekul yang besar dan molekul yang kecil ringan. Di sini molekul berat kami memakai suhu yang pertama yaitu 100 derajat Kelvin, massa molekulnya yaitu 100 gram. Kelajuan yang kami dapat adalah 270 meter per sekon. Dan yang kami dapat pada batang kinetik gas yaitu hanya 4 batang. 4 joule. Atau 4 joule. Di suhu yang kedua yaitu 150 Kelvin, kami memakai massa yang sama juga. Kami mendapat kelajuannya yaitu 326 meter per sekon. Kami mendapatkan 5 batang pada energi kinetik tersebut. 5 joule. Pada suhu ketiga yaitu 200 Kelvin di masa yang sama juga kelajuannya yaitu 370, kami mendapatkannya 6 batang hingga seterusnya. Kami dapatkan data yang ke-15 yaitu pada suhu ke-800 masa yang sama juga 100,
kami mendapatkan kelajuan 760 meter per sekon. Jumlah batang yang kami dapat adalah 13 batang pada energi kinetik pada aplikasi tersebut. Yaitu dengan yang kami bandingkan yaitu dengan molekul kecil. Kami juga mendapatkan di sini 15 data. Data pertama yaitu 100 derajat Kelvin, di mana masanya juga kami memakai massa yang sama yaitu 100 gram molekul. Kelajuannya itu 703 meter per sekon. Energi yang kami dapat adalah 5 batang. Yang kedua yaitu 150 derajat Kelvin. Kami juga memakai massa yang sama. Kelajuannya adalah 853 meter per sekon. Kami mendapatkannya juga 5 batang. Hingga kami mendapatkan data ke-15 adalah dengan suhu 800 Kelvin dengan massa yang sama yaitu 100 gram. Yang kami dapat kelajuannya yaitu 2041 meter per sekon. Dengan batang energi yaitu 14 batang. Di sini kami dapat menjawab dengan yang bagus yaitu yang akan dibacakan Pipa. Apa yang terjadi pada tekanan akibat pergerakan gas VRMS? Sebelumnya itu ini bacanya. Iya. 1. Atur parameter yang konstan di layar sebelah kanan atas. 2. Masukkan 200 molekul jenis berat ke dalam wadah. 3. Aktifkan indikator kecepatan pada alat percobaan. A. Apa yang terjadi pada tekanan akibat pergerakan gas atau VRMS? Jawabannya adalah 23,0 atm. B. Semakin besar suhu, maka semakin besar pula laju efektif gas. C. Semakin besar suhu, maka semakin besar pula energi kinetik gas. Oke, di sini kami mendapatkan perumusan atau sistematikanya yaitu di sini suhu dengan laju efektif yaitu berbanding lurus. Begitu juga dengan suhu dengan energi kinetik gas berbanding lurus, sehingga kami mendapatkan rumusnya yaitu sudah dibikin oleh kelompok 4 yaitu Pi energi kali kecepatan per suhu sama dengan konstan yang sudah dijelaskan juga tadi oleh orang Akbar. Begitu juga dengan kami mendapatkan oke, sir. Tekanan dikali kecepatan per suhu sama dengan konstan. Maka P1 kali P1 per suhu 1 sama dengan P2 kali P2 sama dengan T2. Kami di sini juga mendapatkan tekanan yang konstan yaitu P sama dengan T, maka konstan. Maka P1 sama per T1 sama dengan P2 per T2. Juga di sini kami mendapatkan energi kinetiknya sebagai rumus yang sudah dijelaskan oleh Pak Farizal sebelumnya. Di sini juga energi kinetik sama dengan 3/2 K kali T. K-nya ini konstannya itu, T-nya itu adalah suhunya. Iya, sir, itu dari Gay-Lussac, sir. Rumus Gay-Lussac. Itu 1,36 ya, sir. 38, sir. Kali 10 pangkat min 3 ya. 1,38 kali 10 pangkat. Itu dapat didapatkan dari Gay-Lussac. Yang berpengaruh hanya Suhu, sir. Berarti rumusnya apa? Pas, sir. Oke, di sini kami akan menjawab pertanyaan tersebut lagi. Dari aktivitas awal, tuliskan karakteristik sifat-sifat gas ideal. Sifat gas ideal adalah partikel-partikel yang tidak memiliki volume dan gaya antar partikelnya diabaikan, kecuali tumbukan. Yang dilanjutkan oleh Pipa nomor 2-nya. Bagaimana hubungan variabel suhu dan kelajuan efektif gas? Semakin besar suhu, maka semakin besar laju efektif gas. Yang dibacakan oleh Ripple nomor 3. Nomor 3, bagaimana hubungan variabel suhu dan energi kinetik gas? Jawabannya semakin besar suhu, maka semakin besar laju energi kinetik gas tersebut. Selanjutnya oleh Syahrul. Dan di sini ada 2 pertanyaan lagi. Oke, yang nomor terakhir yaitu adalah ketika tidak ada kebocoran gas dalam ruang tertutup, apa yang akan terjadi? Menurut bunyi hukum Gay-Lussac, apabila volume gas yang berbeda pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Sedangkan ketika
ada kebocoran gas dalam ruang tertutup, apa yang akan terjadi? Suhunya akan makin naik di dalam gas tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami membuka ruang forum diskusi atau pertanyaan. Jika kalian ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Atau jika jawaban kami yang salah, kalian bisa menanggapinya. Oke, kepada Akbar kami persilakan untuk bertanya. Apakah yang menyebabkan perubahan kecepatan itu kalian bisa saksikan? Kalian bilang bahwa banyaknya tumbukan itu mempengaruhi kecepatan. Sementara saya yakin itu yang kami lakukan. Banyaknya partikel itu sama sekali tidak mempengaruhi kecepatan. Satu hal yang mempengaruhi kecepatan itu satu-satunya adalah suhu. Iya, suhu. Suhu itu cuma mempengaruhi elemen magnetik dan juga tekanan. Bukan tidak ada hubungannya dengan kecepatan. Tetapi oke. Tidak, Sir. Tetapi terima kasih kepada Akbar. Tetapi setelah kami analisis lagi yang selama 1 menit tadi, apa yang di jawabannya? Jika tidak, apakah yang menyebabkan perubahan kecepatan? Yang menyebabkan perubahan kecepatan itu adalah tumbukan itu juga. Maka semakin besar tumbukan itu, maka semakin besar jika mengalami tumbukan, maka dia akan berubah kecepatannya. Tapi kan berubah kan? Tetapi dari tumbukan aja udah dapat. Misalnya kan satu partikel dengan partikel lain bertumbukan, maka kan kecepatannya kan berbeda. Oke, terima kasih tanggapannya. Mulai. Oke, Sir. Ada pengaruh jumlah partikel? Ada ya. Masa ada ya. Oke, terima kasih tanggapannya. Jika kalian ada yang ingin memberi tanggapan lagi, kami persilahkan. Iya, thank you. Ada lagi? Sekian dari kami, terima kasih kami ucapkan atas tanggapan dan saran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Ketua kita. Kau dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori kinetik gas atau karakteristik dari gas ideal. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Rivaldi Hidayat Tanjung. Oke, kali ini saya akan menjelaskan arah gerak partikel dalam ruangan tertutup dan beberapa faktor berikut. Seperti saat tekanannya tinggi, gerakannya karena saya malas nulis, jadi kalau misalkan saya coba tengok sendiri nggak nampak. Gerakannya kurang lebih seperti ini.
Jadi gerak partikel tersebut seperti pada gambar, partikelnya bergerak lurus. Lalu pada saat mengenai dinding ruang, dia akan bertabrakan, akan memantul, akan bergerak lenting sempurna. Dan kurang lebih gerakannya dalam kondisi yang lain sama. Namun yang membedakannya adalah kecepatannya. Nah, pada saat suhunya dinaikkan, kecepatan partikel tersebut semakin cepat. Namun tetap gerakannya lurus, nggak berubah. Dan untuk volumenya untuk volumenya, benda partikel yang di volume kecil lebih sering terkena tumbukan dibandingkan partikel yang di volume yang besar. Nah, jadi gitu kira-kira. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki. Nah, di sini saya akan menjawab aktivitas awal. Yang A, apa yang terjadi pada sekumpulan partikel gas tersebut? Partikel gas tersebut bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Yang B, bagaimanakah pergerakan partikel tersebut? Lurus, melingkar, acak, dan lain-lain. Jawabannya itu lurus bila terdapat hanya satu partikel. Apakah kecepatan partikel konstan? Iya, konstan pada keadaan standar. Jika tidak, apakah yang menyebabkan perubahan kecepatan, suhu, dan massa partikel gas? Apakah mereka selalu bergerak pada arah yang sama? Tidak, karena banyak partikel. Jika tidak, apa yang menyebabkan arahnya berubah pada saat partikel bertumbukan? Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang tabel hubungan antara suhu dan kelajuan dan energi kinetik gas. Nah, kami membuat sampai 15 data. Namun kali ini saya akan membacakan sampai 5 aja karena waktunya kurang cukup. Oke. Pada saat 300 Kelvin, kelajuan yang kami dapatkan adalah 446 meter per sekon. Dan energi kinetiknya kami menggunakan cara perhitungan kami sendiri. Jadi kami mendapatkannya 12, bukan berdasarkan jumlah batangnya, tapi menggunakan perhitungan kami. Oke, lalu 300 pada saat suhu 350 Kelvin, kelajuannya 507 meter per sekon dan energi kinetiknya 14. Lalu pada suhu 400, kelajuannya 537, energi kinetiknya 16, dan pada suhu 450, kelajuan 559 dan energi kinetiknya 18 dan seterusnya. Oke, biar gak keliru ya. Jadi perhitungan kami itu gini. Kami memperhatikan batangnya. Jika batangnya itu tinggi, kami hitung 3. Dan jika sedang, kami hitung 2. Tapi jika rendah, kami hitung 1. Jadi kami gunakan perhitungan gitu. Oke. Untuk partikel ringan, untuk perhitungan energi kinetiknya masih sama. Tapi suhu dan kelajuannya berbeda dengan yang tadi. Nah, di sini perbedaannya sangat signifikan. Jadi di suhu yang sama, 300 Kelvin, dan jumlah partikelnya yang sama juga, kelajuan partikel ringan lebih besar dibandingkan yang partikel berat. Nah, di sini kami mendapatkan 1.200 meter per sekon. Kalau partikel berat tadi 400-an. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, massa jenis mempengaruhi kecepatan partikel. Oleh sebab itu, kecepatan partikel benda ringan lebih besar dibandingkan benda yang berat. Nah, untuk seterusnya semakin meningkat dari suhunya 350 Kelvin, kecepatannya 1.286 dan seterusnya. Intinya semakin besar suhu yang diberikan, kecepatan partikel itu semakin meningkat. Jadi gitu. Oke. Ya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh apa? Oke, 1. Atur parameter yang konstan di layar sebelah kanan atas. Itu tadi aktivitas. Iya. Oke, 2. Masukkan 200 molekul jenis berat ke dalam wadah. 3. Aktifkan indikator kecepatan pada alat percobaan. Nah, apa yang terjadi pada tekanan akibat pergerakan gas? Jawabannya, tekanan gas konstan. Dan semakin besar suhu, maka semakin cepat laju efektivitas gasnya. Dan semakin besar suhu, maka semakin besar energi kinetik gasnya. Tuliskanlah hubungan dalam persamaan matematisnya. Nah, untuk persamaan matematisnya, nggak perlu kami tulis lagi karena sudah dituliskan oleh Gopal tadi. Oke, sama seperti yang ini. Oke, lanjut. Dari aktivitas awal, tuliskan karakteristik sifat-sifat gas idealnya. Nah,
Karakteristiknya itu terdiri dari partikel padat kecil dalam garis yang lurus yang bergerak dengan kecepatan tetap dan arah yang acak, bergerak dalam garis yang lurus. Bagaimana hubungan variabel suhu dan kelajuan efektivitas gas? Dan sudah ditulis oleh Ya, ini Pak Fahrizal tadi. ini disampaikan atau dibaca. Bagaimana hubungan variabel suhu dan energi kinetik gas? Semakin besar kenaikan suhu, besar energi kinetik juga semakin besar. Dan ketika ada kebocoran gas dalam ruang tertutup, apa yang akan terjadi? Maka gas-gas tersebut akan berkumpul di ruang tersebut. Gak ada penambahan dan pengurangan partikel gas dari luar. Karena kan dalam ruang tertutup dia, kira-kira gitu. Nah, namun jika gas itu diberikan tekanan kuat atau suhunya dinaikkan, otomatis tumbukannya makin banyak. Nah, akibat tumbukan makin banyak itu, gas-gas itu mencoba untuk keluar dari ruangan itu. Dan kalau misalnya ruangannya nggak rapat gitu, masih ruangan tertutup, tapi dia Masih gimana? ada apanya? Celahnya. Enggak juga, Wei. Pokoknya kalau ruangan tertutup itu nggak mampu menampung tumbukan tadi, mengantisipasi tumbukan itu, maka ruangan itu bisa bocor gitu, bisa meledak lah. Dan partikel-partikel yang di dalam tadi keluar, dan yang di luar juga masuk, gitu kira-kira. Oke. Oke, Jadi cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Sama semua. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, good. Untuk kelompok 2 tangan. Terima kasih. Dan nanti kalian rapikan laporan datanya ya. Nah, kita akan coba diskusikan, simpulkan bersama untuk lebih menajamkan pemahaman kalian atas kesimpulan yang sudah kalian dapat. Coba perhatikan, ada sedikit contoh problem yang saya akan tampilkan. Surya mengamati kelajuan 3 molekul, berarti ada 3. Gas dalam media PET, dia mati. Gas A 3 meter per sekon, ini misal aja nih ya. Walaupun pas kalian kan nggak sampai segitu ya kan. Kecil, besar ya kan. Baru B 4. Gas ketiga 5. Maka berapa kelajuan RMS? Sebenarnya kelajuan RMS itu kumulatif dari semua gas. Kalau satu enak, udah langsung ketahuan. Ini ada 3, ini contoh aja. Gimana cara menghitungnya? Ada yang mau mencoba? Kenapa di alat itu muncul segitu? Kalau orang secara umum pasti dirata-ratakan ya kan? 1 tambah 2 tambah 3 per 3. Apakah dengan cara ini benar? Saya mau minta perbandingan nanti ya. 3 tambah 4 tambah 5 per 3. Berapa itu? 12 per 3. Nah, harusnya tadi kan mencoba itu. Coba. Apakah dengan cara ini benar? Salah, bukan itulah. Bukan itu yang dimaksud dengan kelajuan rata-rata. Ya. Jadi yang dimaksud adalah masing-masing harus dikuadratkan kali jumlah partikel gasnya. Jadi partikel gas kecepatannya dikuadratkan. Partikel B kalikan ada 1 kan? 1 partikel B kali V kuadratnya. Maka kita dapat nanti hasilnya 1 3 kuadrat 9 kan? Yang kedua 16. Yang ketiga ini titik ini ya kali ini ya. 25 ini hasilnya. Itulah cara yang benar untuk menghasilkan VRMS atau kelajuan rata-rata yang ada di PET itu. Makanya jangan nanti walaupun hasilnya sama, kebetulan sama ya saat ini. Nanti ada hasilnya yang berbeda. Ya. Nggak boleh langsung kayak gini ya. Yang tepat adalah dengan cara ini, boleh kalian catat ya. Ini kesimpulan pertama hari ini sebenarnya ya. Biar supaya kita tahu hal pentingnya nanti kita untuk menjawab permasalahan yang ada di buku di kelas ya. Bahwa kelajuan rata-rata itu didapat dari kumulatif dari semua gas dengan rumus ini. Akar dari iya, V kuadrat tambah V kuadrat. Dikuadratkan dulu masing-masing. Bukan persamaan rata-rata umum yang sudah kita gunakan, enggak.
Nah, bisa pakai cara ini ya. Itu kesimpulan yang hari ini mau kita dapatkan. Sudah nyatatnya? Kesimpulan berikutnya terkait energi. Ya. Nah, ini terkait laju terhadap suhu. Ini masanya. Tapi yang ini nggak usah dulu ya. Kita ke yang percobaan kita fokus. Kalau ini apa jawabannya? Faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas, yang mana? Suhu. Iya, hanya suhu. Jawabannya hanya suhu. Ingat itu ya. Nggak ada yang lain. Coba kita lihat pembahasannya. Nah. Iya, jadi suhulah satu-satunya faktor. Kalau yang ini udah konstanta, tetapan Boltzmann udah konstanta, ya kan? Jadi suhulah satu-satunya. Jadi pedomannya ingat rumus ini 3/2 kT. Ini sering ditanyakan di tes-tes biasanya, ya kan? Kemudian ini berdasarkan tabel. Ada 2 percobaan suhu, 300 dan 500. Pertanyaannya, perbandingan energi kinetik kondisi 1 dengan 2 bagaimana? Ada yang mau jawab? Nah, coba, silakan. Ini kesimpulan kita ya untuk hari ini. Berdasarkan rumus ini. Iya. K-nya kan tetap nanti bisa dieliminasi. Coba, ya kan? Kali 10 pangkat minus 23. Ada yang bisa dicoret? Oke. Iya, berarti EK1 banding EK2? Iya, 3 banding 5. Kita lihat jawaban kesimpulan si Akbar benar nggak? Oke, pas ya. 3 banding 5. Good, thank you. Itulah kesimpulan kita hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pelajaran hari ini? Paham ya? Mengerti, Sir. Ada mau ngasih apa namanya? Refleksi hari ini, satu orang yang mau, Pak, saya setelah belajar ini kayaknya terinspirasi ke depan mau begini gini. Ada? Saya tertarik untuk kuliah di jurusan ini Pak. Gitu. Ada? Nggak ada? Biasanya anak kimia nih. Iya, Sir. Coba anak geografi. Saya tertariknya misalnya dari antara rumus dan tiga itu tidak. Itu mungkin nanti bisa dimanfaatkan sebagai penggerak generator pada pembangkit listrik. Oh, lari ke sana ya. Uap gas itu. Iya kan, Sir. Kayak yang dulu tadi kata dia akan keluar kita kan otomatis kalau ada situ generator atau kayak yang kecilan itu otomatis kan isolasi otomatis kan berputar juga nanti generator. Oh iya. Good, mantap Akbar. Ada refleksi yang lain? Gus. Tapi ini sebenarnya harusnya tentang gas di dalam permukaan bumi nih yang harusnya diteliti ya kan? Nah, ada yang lain? Kimia, anak kimia? Apa yang kalian temukan? Dari secara kimia? Kurang lebih sama. Meteorologi, Sir, kebumian. Kebumian? Ada. Oke, jadi secara umum gas memang tidak terlihat, tapi dampaknya bisa kita rasakan. Kecuali yang cair, itu cair bisa dilihat ya. Yang LPG, apa kepanjangannya? Liquid petroleum gas. Itu LPG yang kita gunakan untuk dapur. Ya, disimpan ke dalam tabung. Ya, itu aja untuk hari ini. Saya rasa sudah dapat poinnya.
dan mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau mau dicatat silakan. Kalau enggak silakan di screenshot. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita akan akhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa nanti LMS-nya diisi ya. Oke, Sir. Di-upload, fotokan apa yang kalian dapat, upload ke LMS. Jelas? Yes, Sir. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Paham? Paham, Sir. Oke, kalau sudah, silakan satu orang memimpin lagu. Lagu apa maunya? Apuse. Ya, silakan Apuse lah. Saya nggak hafal Apuse. Coba. Kalian hafal? Hafal. Everyone stand up please. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. 1, 2, 3, 4. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di urung bayi-bayi. Lepok mangga-lepok, masak kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Nama batis tutu, dikit di bidawa. Nama batis tutu, dikit di bidawa. Oke, sebelum kita akhiri, siapa yang mau mimpin doa? Silakan Alwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaatnya, ya kan? Ada keberkahan. Keberkahan itu membuat ilmu kita terus bertambah-tambah, tapi manfaatnya juga terus bertambah-tambah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu nggak akan merugikan untuk kalian. Ya kan? Suatu saat ilmu itu akan menuju jalannya, akan mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan waktunya. Pesan saya tetap semangat, ulang lagi pelajaran yang sudah kita pelajarin ini, ya. Cari latihan-latihan soal untuk menambah pemahaman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Algoritma terima kasih lagi tuh, Sir. Thank you, Sir. Yo, you welcome. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, itu udah boleh, goreng, dimakan. Makan aja di sini aja kalian, ya. Di sini aja sampai siang. Boleh di sini. Iya, boleh. Sampai makan siang lah. Ya. Nah. Thank you.